Dites balik nangis. Ampun. Rahim, qala al-musannifu rahimullah ta'ala fa nabihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Ila an qala taqa bulul alfat. Perbandingan antar lafat atau qabul huwa ala yajtami'a lafdhani fi maudhi'in wahid fi zamanin wahid. Namanya takobul itu adalah perbandingan sehingga tidak memungkinkan dua lafat itu disematkan dalam satu kondisi di waktu yang sama. Contohnya hadir dan goib. Mutakalim wala mutakalim. Ibnun wa abun. Aswad wa abiyat. Wa mithlu hadil alfat usama mutaqabilah. Saling berbandingan. Fal mutaqabilani huma lafdhani ladzani la jutami'ani fi maudhi'in wahidin fi zamanin wahid. Namanya mutaqabilani dua lafaz yang saling tidak bisa berkumpul dalam satu tema di waktu yang sama. Taqabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi senggang, Pak? Yes, malam banyak senggang. Oh, gitu. Tapi malam sedikit ya banyak acara. Berarti nggak hanya senggang, tapi sudah ada imbuhan ma, Pak. Iya, Ustaz. Iya. Irsyad Fadil harap sabar. Apa ini? Saya nggak paham, Ustaz. Sudah. Mainnya kurang jauh antum. Ya. Masih kecil, Ustaz. Jauh. Wa takobul salah satu aksamin. Ya, takobul ini ada 3 macam. Takobulu salbi wal ijab. Nah, perbandingan negatif positif. Contohnya insan wala insan. Wujud wala wujud. Fa yakunu syai'u insanan wala insanan fi anin wahidin kama anau la yakhlu min ahadihima. Enggak mungkin terjadi keduanya, enggak mungkin hilang juga keduanya. Jadi istilahnya ini kan nakidoin, dua hal yang saling bertolak belakang, tidak bisa hilang keduanya, namun juga tidak bisa ada secara bersamaan. Ini kan nakidon, nakido ini. Perbandingan antara hal yang wujudi dan la wujudi. Wa yusama al-mutaqabilahuna an-naqidain. Namanya naqidain memang ya. Yumkinu ta'rifuma bi annahuma lafdhani ladzani la jitami'ani ma'an fi maudin wahid fi anin wahid wa la tarfi'ani anhu fi anin wahid. Enggak mungkin terjadi dalam satu tema di waktu yang bersamaan dan juga enggak mungkin hilang keduanya di saat yang bersamaan. Ya, jadi kalau sudah pernah belajar mantik, bagian kias, bagian qadhiyah syartiyah munfasilah yang sifatnya alternatif, ini adalah mani'u jam'in wa khulu konsepnya. Terjadi bersamaan itu enggak mungkin, hilang keduanya juga tidak mungkin. Harus ada salah satunya. Naqidah ini. Ya. Irsyad Fadil dan bukan Irsyad Fadil di saat yang bersamaan. Bisa enggak? Masalahnya bukan ini kan cakupannya luas. Jadi nakido ini beda perbandingannya hanya jika hanya Irsyad Fadil dan umpama Salman. Nah, ini kan masih ada kemungkinan yang ketiga. Umpama bukan Salman sekaligus bukan Irsyad Fadil, umpama Pak Rahmat. Nah, gitu. Tapi kalau ini sifatnya perbandingannya wujudi dan adami, laki-laki dan tidak laki-laki, ya ini enggak ada poin yang ketiga. Tidak laki-laki kemudian diperbandingkan dengan tidak laki-laki. Ini kan enggak bisa. Tidak laki-laki. Apa? Malaikat. Ya ini nisbahnya ke manusia. Loh, kalau malaikat kan masuknya golongan tidak laki-laki toh. Tidak perempuan juga. Ya berarti kan sekarang
andaikan laki-laki dan tidak laki-lakinya hilang bersamaan bisa nggak? Kan nggak bisa tetap. Soalnya malaikat maksudnya golongan tidak laki-laki. Oh iya, iya, ampun, ampun, ampun. Ya, Lanjut. ya, laki-laki. Jadi termasuk banci, bencong, apalagi itu. Tomboy, oh, yang seperti itu. Yang multigender, transgender. Taqabulu lafdhaini bihaitsu la yamkunu ijtima'uhuma ma'an fi mawdhin wahidin fi anin wahidin ma'a imkanil khuwil mawdu' anhuma. Gak mungkin bersamaan terjadi di satu waktu, tapi masih memungkinkan tema itu kehilangan dua hal tersebut di saat yang bersamaan. Contohnya hitam dan putih. Hitam dan putih ini nggak bisa berkumpul dalam satu koordinat di satu waktu. Tapi hal tersebut bisa kok. Yaitu tidak putih sekaligus tidak hitam di saat yang bersamaan. Umpama hijau, yajiku hibiniu. Ya. Waqad yartafiu al-bayadu wa sawadu anhu fi zamanin wahid. Bayakuna syai'u ahmara mathalan. Umpama warnanya merah. Sudah merah ada tanduknya. Mulai mengepakkan sayap. Oh, sama. Itu anu berarti. Yang terakhirnya anu kenikmatan itu, Ustaz. Ya, anu itu Pak, yang kemarin pidato bahasa Inggris itu loh. Iya. Ya kadang orang itu emang harus anu ya. Antara percaya diri, overconfidence itu harus Iya, betul. Harus profile ya, Ustaz. Iya. Ya kan lumayan buat menaikkan elektabilitas. Nggih. Wa yusama hadza taqabulu diddaini. Nah, kalau masih memungkinkan untuk khulu anhuma namanya diddaini. Wa yu'arrafu diddani bi annahumal amronil wujudiyanil ladzani la jatami'ani fi zamanin wahid wa qad yartafi'ani. Jadi di sini kata kuncinya wujudiyani kalau diddani. Soalnya kalau kayak tadi nakido ini itu sifatnya wujudi dan perbandingannya adami. Wujudi dan adami. Nah, perbandingannya kalau dalam kasus nakido ini. Kalau dalam kasus yang didani itu sama-sama wujudi, halnya sama-sama ada. Nah. Umpama basor sama adamul basor. Nah, gitu. Nomor 3 taqabulul lafdhaini, perbandingan dua lafaz bihaitsu la yumkinu ayata aqala ahaduma bidunil akhar. Jadi ini relasi antara dua lafaz ya. Nggak mungkin salah satunya ada kalau nggak ada yang lain. Contohnya suami dan istri. Nggak mungkin ada sosok suami kalau nggak punya istri. Begitupun nggak mungkin ada sosok istri kalau nggak punya suami. Pengajar dan pelajar. Nggak mungkin ada seorang pelajar kalau tidak ada pengajar. Tidak mungkin ada pengajar kalau tidak ada pelajar. Ini kan sifatnya take and give. Ya siapa yang mau di take, kalau siapa yang mau di give, kalau yang di take nggak ada. Siapa yang mau dikasih, kalau yang ngambil itu nggak ada gitu loh. Nah, perbandingan seperti namanya mutadoyifaini. Ya. Jadi relasi antar keduanya itu karena keberadaan salah satunya ini akan berpengaruh untuk keberadaan yang lain. Tadoyuf gitu ya, Ustaz? Ya, tadoyuf. Tadoyuf. Nah, artinya saling bersandar. Kenapa saling bersandar? Kalau salah satu sandarannya hilang, yang lainnya ikut hilang. Ya'nahumal lafdhani ladzani la yata'aqqalu ahaduma bidunil akhar. Tidak mungkin tergambarkan ada salah satunya dengan tanpa yang lain. Tapi tetap dua hal ini berbeda. Meskipun dua hal ini berbeda, tapi mereka saling berketerikatan. Kalau satunya hilang, yang lain juga hilang.
Ya. Anisbah bainal kuliah ini. Sekarang kita akan membahas relasi antara dua hal yang sifatnya kuliah. Idza wazana baina ai kuliah ini falayahlu. Nah, dua lafaz yang sifatnya universal ini ada beberapa macam. Yang pertama ada beberapa alternatif ya. Ima ayakuna mutahidaini fil mafhum wal masodak. Itu asad wa godong far. Lafadznya beda, mafhumnya sama, masodaknya sama, asad dan godong far. Ya. Asad dan godong far. Godong far itu nama lain dari singa. Nah, memang kurang familiar godong far. Soalnya singa itu namanya banyak. Ada laithun pakai sa. Laithun itu juga apa namanya? Artinya singa. Ya. Kemudian doigom. Nah, doigom itu juga artinya singa. Banyak namanya. Kemudian ada kolam sama yarok. Ini artinya sama-sama pena. Ya. Secara arti sama, masodaknya juga sama. Jahim dan sa'ir ini sama. Wa nisbah bainahuma taroduf yusama hadzanil kulliyani mutarodifaini. Jadi satu makna, satu masodak, satu mafhum, satu masodak. Nah, namanya mutarodif. Tapi ada yang hanya satu masodak tapi mafhumnya beda. Mafhumnya beda tapi individunya ya itu saja. Contohnya natik dan qabil lil ilmi. Ya, qabil li ta'lim ar-raqi. Ya, sebagaimana mampu berlogika sama diperbandingkan dengan mampu untuk mempelajari, ya, mampu untuk belajar, mampu untuk level up. Li ta'lim ar-raqi. Ar-raqi itu kan artinya tinggi. Nah, artinya tinggi. Irtaqo yartaqi itu artinya naik. Jadi belajar yang levelnya itu tinggi. Nah, ini artinya beda, tapi masodaknya sama. Fama sodakohuma, ya wahidun masodaknya itu sama. Karena masing-masing dari individunya itu bisa diterapkan kepada yang lain. Ya, individunya insan semua. Antara natik sama awal qabil li ta'lim ar-raqi. Atau contoh yang mudah ya nabi dan maksum. Setiap nabi pasti maksum, yang maksum pasti nabi. Artinya beda, maksum terjaga dari dosa, nabi itu yang mendapatkan wahyu untuk diaplikasikan sendiri. Nah, lakin mafhumun natik, ghairu mafhumil qabil ta'lim ar-raqi, mafhumnya saling berbeda. Nisbahnya dinamakan tasawi. Jadi kedua kuliah ini tadi sifatnya mutasawiyah ini. Jadi ada tasawin, ada taroduf. Kalau taroduf makna dan masodaknya sama. Kalau tasawin maknanya beda, masodaknya sama. Ini saya rasa cukup jelas. Yang ketiga, mutakhalifaini fil mafhum wal masodak. Mafhumnya beda, masodaknya juga beda. Jadi masing-masing dari individunya tidak bisa diaplikasikan kepada yang lain. Contohnya falas dan syajaroh, bait wa nahar. Kuda dan pohon. Nah, atau rumah dan sungai. Nisbahnya tabayun. Artinya sudah beda. Ternyata individunya juga beda. Namanya tabayun. Yang keempat, salah satunya lebih umum secara makna, secara mutlak dibandingkan yang lain. Jadi individu dari hal yang lain itu bisa diterapkan kepada individu yang lain, namun tidak sebaliknya. Jadi kalau kita buat diagram, ya seperti ini. Ada lingkaran besar yang menelan lingkaran biru, namun yang tercakup dalam lingkaran biru belum tentu semuanya tercakup dalam
yang tercakup dalam lingkaran biru itu hanya sebagian saja dari sebagian individu lingkaran merah. Namanya a'am wa akhos mutlak kalau seperti ini. Contohnya tambang dan tembaga. Tembaga termasuk benda tambang, tapi benda tambang tidak terbatas tembaga. Ada emas, ada perak, batu bara, ya, apalagi timah, nikel. Yang buat baterai itu Jadi apa? relasinya itu yang host itu yang tembaga itu kan, Ustaz? Iya, Pak. Yang Nah, tembaga itu, Bos. kalau Kalau yang am makdum, barang tambang. tambangnya itu yang am. Nggih. Karena makdin itu tidak hanya nuhas, ada hadid, ada zahab, ada Ya. fiddah. 20% zakatnya. Fal makdin a'amu fi maknahu minan nuhas. Ya, makdin ini maknanya lebih luas daripada nuhas. Ya, kalau nuhas tidak wajib zakat. Tapi fiddah ya 20 miskol sama dengan Nggih. apa namanya zakatnya apa itu mata uang asman. Wa huwa sadiku kuli ala kuli afradi nuhas wa ala ghairiha min afradi dzahab wal fiddah mathalan. Ma'din ini bisa diaplikasikan kepada seluruh konsep nuhas, tapi juga plus individu-individu yang lain, spesimen-spesimen lain, semacam perak dan juga emas. Nah, nisbah antar dua kuliah ini umum khusus mutlak. Ya, mereka berkumpul dalam sisi khusus, yakni nuhas, bagaimana contoh yang sebelumnya. Namun yang a'am ini sendirian saja tanpa memasukkan khusus ketika menyebutkan fiddah dan zahab. Namanya umum khusus mutlak. Yang kelima, sebagiannya itu bisa diaplikasikan dengan sebagian yang lain, ya. Sebagiannya dari individunya itu merupakan ain atau individu dari sebagian yang lain. Nah, masing-masing dari keduanya itu bisa diterapkan. Namun ada juga beberapa individu yang tidak bisa dicakup. Perbandingan seperti ini sebagaimana kata insan dan abiyat. Nah, masing-masing dari insan dan abiyat itu bisa saling menelan, tapi ada sebagian individu yang tidak bisa. Wayastuku al insanu dunal abiyati ala zinji. Insan itu ternyata bisa diaplikasikan kepada orang negro, tapi dengan tanpa ada nilai putihnya. Sebagaimana abiyat bisa diaplikasikan kepada salju tanpa memasukkan nilai manusia. Nah, dari sini dapat difahami ada nilai umum dalam satu sisi, namun ada nilai khusus dalam sisi yang lain. Nisbah antar keduanya umum dan khusus wajahi. Nah, jadi masing-masingnya itu ada bagian yang bisa saling menelan, namun di Itu bagian yang lain diagramnya gimana, Ustaz? tidak bisa disatukan. Diagramnya begini, Pak. Umpama ini hitam. Ini manusia. Nah, yang di tengah-tengah sisi yang saling menelan, berarti ini manusia hitam. Oh, nggih. Nah, ini kok abiyat si aswad. Aswad. Nah, yang sini insan. Insan yang hitam ada ya di mana? Ya di tempat di mana kedua garis ini saling bertemu. Berarti dia Tengah-tengah itu kan. aswad. Nah, kalau insan yang tidak aswad, berarti yang tidak bertemu dengan lingkaran aswad. Nama relasinya apa? Umum wa khusus wajhi. Wajhi. Ya, jadi umum dan khusus dari satu sisi. Ya. Kalau itu yang umum yang mana? Yang khusus yang mana, Ustaz? Ya, yang umum yang ini, Pak. Yang tidak bertemu dengan lingkaran hitam ini kan umum.
Nah, Nggih. yang hitam tidak bertemu di lingkaran kuning ini juga nilainya umum. Nilai khususnya yang mana? Ya, yang ketemu ini. Nggih, nggih. Berarti wajihnya itu. Ya, nilai khusus wajihinya yang ketemu, nilai umum wajihinya yang nggak ketemu. Berapa? Nilai umum wajihi adalah diagram yang tidak saling bertemu. Nggih. Nilai khusus wajihinya ya diagram yang saling ketemu itu, Pak. Oh, nggih. Ya. Ini dalam perkembangannya nanti bisa kompleks loh, Pak. Karena ini kan sebenarnya nilainya bisa menjadi sangat alternatif. Contohnya bagaimana? Ya contohnya itu seperti dalam kasus tidak tenggelam dan di laut. Tidak tenggelam dan di laut. Itu nanti bisa sangat apa ya istilahnya? Sangat kompleks dalam Nggih. praktek seperti itu. Karena nanti diagramnya itu jadi 4. Diagramnya jadi 4. Nanti kita bahas saja saat sudah membahas qadhiyah syartiyah munfasilah. Ya. Saya pertanyaan, Ustaz. Iya. Kalau kan tadi umum khusus wajih ya. Kalau umum Iya. khusus mutlak tuh seperti apa Ustaz diagramnya? Ya berarti ada lingkaran di dalam, ada lingkaran di luar. Umpama yang luar hayawan, yang dalam umpama bakor. Apakah bakor pasti hayawan? Ya iya, karena bakor ditelan oleh lingkaran hayawan. Apakah hayawan pasti bakor? Ya belum tentu. Masalahnya lingkaran di dalam hayawan itu tidak hanya bakor. Umpama ada lingkaran samak, ikan. Ada lingkaran toir. Nah, jadi meskipun masuk dalam lingkaran hayawan, belum tentu masuk dalam lingkaran bakor. Tapi kalau masuk dalam lingkaran bakor, otomatis sudah masuk lingkaran hayawan. Gimana mau masuk ke lingkaran bakor kalau tidak melewati lingkaran hayawan? Kan tidak bisa. Itu berarti kan dua-duanya kuli, tapi satunya am, satunya khos gitu loh, Ustaz. Betul, Pak. Kulinya tetap kuli. Berarti kalau di hayawan itu ada banteng juga ya? Iya, Pak. Makanya kan warnanya merah. Banteng merah. Baso. Tapi kan banteng itu beda sama sapi, Pak ya? Beda, Ustaz. Banteng Iya, Pak. tanduknya lebih besar. Kerbau juga beda ya. Banteng kan bisa bagi-bagi, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya. Buat tabayun gimana sih maksudnya, Ustaz? Ya kalau tabayun diagramnya malah nggak saling ketemu. Nah, katakan ini diagram samak. Nah, kemudian ini diagram hajar. Ya sudah bertolak belakang nggak ketemu. Sama sekali nggak ketemu. Itu tabayun nggih? Tabayun. Kalau tasawin itu berarti lingkarannya sama. Umpama ada lingkaran biru. Maka disebut sawin itu ya. Yang biru ini katakan insan. Nah, kemudian ada lingkaran hijau. Lingkarannya sama. Lingkarannya sama. Yang hijau ini juga natik katakan natik. Ya di lingkaran itu juga. Jadi yang beda itu kan hanya mafhumnya. Nah, tapi ya lingkarannya sama. Taraduf juga gitu. Sama. Ini kan kalau kita ngomong Sawi sama taradif sama Ustaz. beda. Diagramnya sama, tapi secara arti harfiahnya beda. Kalau taroduf kan maknanya sama, individunya sama, beda lafadz aja.
Beda lafat. Kalau Kalau tasawi, mungkin maknanya ikut beda, tapi individunya sama. Jadi nanti nyusunnya gimana, Ustaz? Misalnya hayawan nonatik, itu kan berarti itu amal khos mutlak. Begini Pak, ketika disebut insan, kan memang definisinya hayawanatik. Apakah hayawanatik dan natik itu individunya beda? Kan tetap sama. Nggih. Oh gitu. Karena itu kan adalah nilai spesimen yang membedakan antara satu spesies dengan spesies lain. Jadi jatuhnya istilahnya ketika insan diperbandingkan kepada natik itu tidak amba akhos mutlak, tapi tasawin. Kenapa? Ya individunya itu juga. Jadi tasawinnya alasannya karena individunya sama gitu nggih? Betul. Betul. Karena nggak bukan pada lafadznya. Iya. Karena secara praktikal pun tidak ada yang natik kecuali hayawan. Jadi apa secara potensial? Iya, secara potensial natik itu ya mau nggak mau hayawan juga gitu loh Pak. kalau insan sama bashar, Sat, Itu taroduf. tasawi apa tadi contohnya? Tasawin contoh mudahnya Nabi dan Maksum. Nabi dan Maksum. Oke. Ya, Nabi dan Maksum. Atau umpama Al-Muntakim sama Ar-Rahim dari Asmaul Husna. Artinya kan beda. Al-Muntakim zat maha pembalas dendam. Ar-Rahim zat maha pengasih. Individunya sama Allah semua. Sudah bisa difahami? Ada yang mau tanya lagi? Ini relasinya itu di individu yang sama atau boleh individunya beda? Kalau dalam kasus tasawin, karena kan ini nisbah bainal kuli, Pak ya. Nisbah bainal kuli. Jadi yang jelas individunya itu ada banyak. Dan individu A ketika bisa dicakup juga oleh ketika individu dari lafat A bisa dicakup juga oleh lafat B, maka dia itu jatuhnya tasawin kalau memang maknanya berbeda. Kalau maknanya sama, jatuhnya taroduf. Jadi apakah individunya selalu sama? Ya selalu sama. Kalau mau disebut tasawin selalu sama. Karena ketika ada satu individu yang nggak masuk, jatuhnya amba akhos mutlak. Oh gitu. Nggih. Umpama perbandingannya semacam umpama manusia dengan mohon maaf bipolar. Bipolar itu cuma manusia aja kan penyakit kejiwaan soalnya. Masa hewan ada yang bipolar? Belum dicek kalau itu. Apa Pak? Belum dicek kalau itu. Iya belum dicek. Ya manusia atau lah. Apa namanya? Psikopat. Hewan kan nggak ada yang psikopat. Hewan itu kan makan kalau saat lapar. Kalau nggak lapar itu kan diem. Nah, manusia itu kadang sudah kenyang tapi masih cari korban. Uang sudah banyak tapi masih korupsi. Nah, itu nanti ya ketika ternyata sudah umum manusia itu suka membunuh, ternyata cuma ada satu yang tidak, ya tetap nilainya adalah umum wa khusus mutlak. Nah, tadarib ini ada soal. Nah, ini kita cari beberapa saja yang kira-kira seru untuk dibahas. Nah, ini aja. Sekalian mutolaah yang tadi. Nomor 11, silakan dijawab. Siapa? Ustadz Fadil lah. Ustadz Fadil. Lagi keluar, Sat. Anda sempat-sempat yang ngelawak ya. Nomor 10 coba Syaka. Syaka ada kan?
Nggak jawab. Oh, itu lagi keluar beneran tuh, Ustaz. Ya udah, Isyad Fadil nomor 10. Al-muhassal, al-ma'dul, al-adami, ma'atamtil. Ya. Tamtilnya aja kali ya, saya sebutin. Ya udah, tamsilnya aja nggak apa-apa. Tamtilnya, yang muhassal itu dari sama tarifnya sedikit deh. Dari segi katanya itu nggak ada kenegatifan. Kalau ma'dul Contohnya? ada. Kalau contohnya muhassal itu hadir, contohnya kata hadir. Kalau Ya. ma'dul itu ketidakhadiran, contohnya. Terus Kalau adami emang bener-bener nggak ada. maksudnya emang benar-benar nggak ada itu gimana? Gimana ya adami? Bentar, saya cek dulu. Dami Itu bodoh. melihat gitu Ustaz. Dia nggak tahu tapi dia punya potensi untuk tahu. Jadi contohnya Nah, apa? eta. Jadi contohnya Contohnya apa? orang buta misalkan dia punya potensi sebelumnya untuk melihat. Ya. Jadi contohnya sebagaimana kata buta. Kata buta ini nilainya adami. Jadi adami itu adalah sebuah lafaz yang digunakan untuk menjustifikasi nilai kekurangan dari suatu hal. Harusnya dia punya nilai itu. Tapi ketika tidak ada, disitulah disebutkan lafaz yang bermuatan adami tersebut. Contohnya Kalau kata buta. rusak itu maksudnya apa, Ustaz? Hah? Kalau kata rusak maksudnya apa? Adami, karena hal tersebut potensi untuk benar. Maksudnya potensi untuk apa namanya masih bagus gitu. Oh, berarti rusak, hancur, bodoh, terus apa lagi tuh? Iya. Kan nggak ada kan Itu dasar adami batu semua. bodoh. Kan nggak ada. Soalnya batu tidak potensial untuk mengetahui. Ya, Dasar. berarti itu untuk Dasar. menjelaskan kekurangan dari sesuatu kesempurnaan. Betul. Adami. Ya. Berarti secara Jadi makna itu kebalikannya muhassal, Ustaz. apanya? Adami, secara makna. Kebalikannya muhassal. Kebalikannya muhasal ya makul. Oh, yaudah. Mukhasal kan ada wujud gitu Ustaz. Iya, muhasal Batu. itu lafaz itu bisa menunjukkan makna yang wujudi. Contohnya Batu, kucing. ilmu. Iya. Ilmu ini dalalah atas adanya pengetahuan. Kalau makdul ini justru menunjukkan ketiadaan sebuah makna. Contohnya ketidaktahuan. Ini mengindikasikan bahwasannya di sana itu tidak ada yang namanya pengetahuan. Nah, kalau adami ini lafaz yang menunjukkan ketiadaan nilai atau ketiadaan suatu hal yang secara potensial harusnya ada. Contohnya ompong itu Ustaz. Ompong. Nggak mungkin kan dasar batu ompong. Kan masalahnya cuma gigi gitu loh. Ompong, botak. Batunya botak. Atau batunya bodoh. Itu yang ngomong yang bodoh. Dasar batu gila ya. Ngomong yang gila. Batu nggak potensi berpikir kok digila-gilakan. Nah gitu. Ya. Berikutnya nakidoni, didani, dan mutadoifani. Mungkin Pak Rahmat mau nyoba menjawab. Gimana Ustaz? Nomor 11 ini Pak. Waduh, itu saya belum ikut kemarin itu. Nakit itu. Tadi, Pak. Nakit itu kan berarti tanakut itu Ustaz. Ya, nakit itu berarti nilainya dari hal yang wujudi dan adami. Jadi tidak mungkin hilang semuanya, tidak mungkin terjadi semuanya. Namanya nakit. Jadi nilai kontradiktifnya itu tidak memberikan peluang lain.
Harus ada salah satunya, nggak boleh terjadi keduanya, nggak boleh hilang keduanya. Nah, Oh, itu yang maniatul itu ya. ya mirip dengan maniatul jam'i wal khulu. Secara konseptual mirip dengan maniatul jam'i wal khulu. Nggih. Kalau di ten bertentangan kan, hidup mati gitu. Di dani ini bertentangan, tapi antara hal yang wujudi. Jadi memungkinkan keduanya untuk hilang. Contohnya putih dan hitam. Boleh kan jadi merah? Boleh. Jadi nggih. Mutadayifan. iya. Di dani ini nanti kalau dia dimakdulkan, jadinya maniul hulu. Di dani ini kalau dimakdulkan jadinya maniul hulu. Contohnya tidak hitam dan tidak putih. Tidak hitam dan tidak putih ini terjadi bersamaan bisa nggak? Bisa. Contohnya merah. Nah sekarang tidak hitam dan tidak putih. Keduanya hilang bersamaan bisa nggak? Ya nggak bisa. Berarti kan hitam dan putih di saat yang bersamaan. Dalam satu koordinat. Mustahil. Di dani kalau dimakdulkan dia akan menjadi maniul hulu. Kalau nakidoni dimakdulkan nggak ngaruh. Contoh ganjil genap, tidak ganjil dan tidak genap, nilainya tetap nakidoni. Nilainya tetap nakidoni. Tidak ganjil dan tidak genap itu gimana, Ustaz? Contohnya, Ustaz? Tidak ganjil, tidak genap, bisa nggak? Kan nggak bisa. Berarti harus terjadi salah satunya. Ya bisa tidak Ini ganjilnya. nakidoni tuh. Ini nakidoni, tidak ganjil, tidak genap itu nakidoni. Salah Oke, satu oke, gitu. oke. Kalau ganjil, kalau genap ya genap gitu. Iya. Atau kalau antum makdulkan tidak ganjil ya tidak ganjil, tidak genap ya tidak genap. Ya. Kenapa, Pak? Aduh, bulat nanti tadi ya, Ustaz. Iya, Pak. Loh kemarin di Mi'yarul Ilmi lumayan, Pak, maniul khulu itu. Anu panjang, Ustaz. Ya itu, jadi kan maniul khulu itu kalau kita buat diagram itu bisa sampai 4 diagram. Ya. Oh, untung saya belum masuk, nggak jadi masuk. Makanya masuk, Mas. Pusing duluan. Ya, lumayan tapi kan itu kan rata-rata teman-teman yang ikut Mi'yarul Ilmi sudah pernah belajar mantik jadi ya nggak terlalu repot. Nggih. Nomor 12 ini suruh memberikan contoh. Jadi contohnya sudah kita bahas ya. Paling mutadaifaini ini kan ya zaujun zaujatun gitu aja. Ada relasinya abun ibnun. Nggak mungkin ada ayah kalau tanpa ada anak. Ya mungkin Nabi Isa itu. Ya ini kita lihat normalnya ya. Itu ya kita buat semacam ibu dan anak. Ibu dan anak itu kan ya mungkin ada anak tanpa adanya ibu. Nabi Adam kan namanya bukan Ibnun. Nggak pernah ada Nabi Adam disebut Ibnun. Baru mau ngomong, Ustaz. Hah? Baru mau ngomong Nabi Adam. Nah, iya. Sebelum antum lempar sudah saya sliding duluan bolanya. Sebelum antum throw off ke itu sudah saya sliding di atas kepala bolanya. Ya, namanya kan tetap bukan Ibnun. Nah, kalau Nabi Isa kan masih Ibnu Maryam, masih bisa. Jadi yang mungkin lebih cocok yang lebih relate itu ya ibu dan anak. Nah, mungkin soalnya cukup dulu, kita lanjut membahas dzati dan arodi. Ini emang speednya agak saya percepat. Nanti paling tidak itu kita sudah 5 pertemuan sudah membahas takrif gitu. Soalnya nanti kalau saat kita membahas askal itu pasti lama. Das formula dalam silogisme. Nah, sekarang kita akan membahas dzati dan arodi. Nah, atau yang sering saya sebut dengan istilah esensial.
namanya zati, hal mendasar, unsur penyusun, nah, namanya zati. Perbandingan dari zati adalah arodi. Arodi ini faktor eksternal, nilai tambah, peristiwa. Nah, kalau secara ya Sifat yang itulah. menempel bisa Ustaz. Ya, sifat, bahasa sehari-harinya sifat arodi. Kalau zati sifat mendasar, arodi itu sifat eksternal. Kayak flash disk. Nah, kuli, lafat yang kuli ini ada yang zati, ada yang arodi. Yang zati itu adalah lafat kuli yang tidak keluar dari sebuah entitas, tidak keluar dari sebuah keberadaan. Jadi dia merupakan poin atau bahkan unsur penyusun dari entitas itu sendiri. Jadi dikatakan bi'an kana juz'an minha, unsur penyusunnya. Musawiyan laha, atau justru lafat kuli ini ya tasawin, dia tasawin dengan mahiyah tersebut. Jadi muatannya adalah sama. Ya. Contohnya sebagaimana kata hayawan ataupun natik ketika dinisbahkan kepada insan. Hayawan atau natik ini nilainya zati. Ya. Dan kemudian contoh yang musawin laha. Contohnya kal insan, ya, kal insan nafsihi. Ya. Jadi sebagaimana kata insan ini ketika diperbandingkan dengan kata insan itu sendiri. Sama enggak? Ya sama. Nah, maka kata insan sendiri ini muatannya zati. Memang ulama ada khilafiyah. Apakah nau, ya, bagi yang sudah pernah belajar mantik, pasti pernah mendengar istilah nau atau spesies. Apakah dia itu nilainya zati atau dia itu nilainya adalah khorijul mahiyah atau syai'un akhor, itu masih khilafiyah memang. Cuman mayoritas biasanya menggolongkan dia itu sebagai nilai zati. Bantahannya kan begini loh, kok bisa nau atau spesies itu masuk zati? Kalau disebut zati harus kan unsur penyusun gitu. Makanya di sini menggunakan kata musawiyan laha supaya adanya nau itu masuk zati, spesies. Fal hayawan juz'un min mahiyatil insan, al hayawan an-natik wa kadzalika an-natik. Ya, karena kata hayawan dan kata natik sendiri itu adalah juz'un minal mahiyah. Sedangkan insan ya musawinil mahiyah, insan itu sendiri ya individunya sama dengan mahiyah yang ditunjukkan dari hayawan natik. Hayawan natik ini kan menunjukkan sebuah mahiyah. Dan insan ini musawin untuk mahiyah yang ditunjukkan oleh hayawan natik. Ya orangnya sama, ya itu juga gitu loh. Arodi makana khorijan anil mahiyah. Nilai eksternal yang tidak bernilai esensial, tidak termasuk penyusun dari entitas tersebut. Contoh tertawa putih ketika dinisbatkan kepada manusia. Ya. Apakah putih termasuk unsur penyusun manusia? Tidak. Soalnya buktinya kalau manusia tidak putih ya masih kita sebut manusia, ya kan? Nah, siapa itu artis lupa saya. Habib Lame, ya Habib Lame itu yang TikTok itu. Dia manusia terkenal, tapi tidak putih kulitnya, meskipun putih giginya. Ya atau siapalah ya, Snoop Dogg, rapper kulit hitam. Snoop Dogg. Ya. Jelas ya untuk zati dan arodi. Iya, Ustaz. Nah, kalau gitu sekarang kita akan beranjak ke al-kuliyat al-khomas, nah, atau 5 kata universal. Nah, kuli zati ini dapat terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama mahwa tamamul mahiyah al-mustarikah afroduhu. Ya, jadi ini apa namanya naat sababi fa'il dari mustarikah ya afroduhu. Nah, harusnya sih kalau kita apa namanya mau fa'ir ya harusnya
afroduha karena kembali ke mahiyah domirnya. Ya, tapi andaikan pakai afroduhu dengan melihat pada al-mahiyah itu alnya al-jinsiyah, biasanya kalau ketemu al-jinsiyah itu masalah bilangan ya atau gender itu kadang menjadi ambigu. Tapi biasanya lebih ke arah bilangan. Jadi kulizati ini adalah lafadz yang disematkan kepada sebuah mahiyah secara utuh yang individunya memang ada banyak. Dinamakan dengan nau atau spesies. Contohnya insan. Insan ini musawinil mahiyah. Musawin untuk sebuah entitas yang berupa hayawan natik. Nah, yang kedua, juz'ul mahiyah. Jadi merupakan unsur penyusun dari sebuah entitas yang bisa juz'u ini disematkan kepada mahiyah tersebut ataupun juz'u ini disematkan kepada selain mahiyah tersebut. Jadi tidak spesifik kepada satu mahiyah, bisa digunakan untuk mahiyah yang lain. Dinamai dengan genus atau al-jinsu. Bahasa Latinnya genus. Ya, contohnya hayawan. Kata hayawan ini bagian dari entitas manusia dan bisa disematkan kepada manusia dan juga bisa disematkan kepada yang lain dari spesies-spesies hewan yang saling berbeda hakikatnya, saling berbeda entitasnya. Manusia hayawan, banteng juga hayawan. Patung Garuda, patung ya bukan, Garudanya juga hayawan. Gerindra kan ada kepalanya burung. Nah, nomor 3. Nyebut merek, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau Nasdem ada nggak sih? Ada burungnya nggak sih? Nggak ada. Soalnya saya punya tas itu. Akademinya Nasdem. Ada gambar burungnya. Dulu pernah diundang Surya Paloh. Ya bukan saya sih. Cuman saya mewakili. Mahwa juz'ul mahiyah al-khos biha al-mumayyiz li afrodiha an afrodil haqoil ukhro. Jadi sekarang ada lafadz yang dia ini menjadi indikator atas sebuah mahiyah yang khusus yang justru akan menjadi nilai pembeda, menjadi klasmennya dengan individu yang lain dari spesies-spesies entitas yang lain yang dapat dikumpulkan oleh jinsunnya atau genusnya. Jadi kalau mengacu jinsunnya, harusnya nau'nya banyak. Tapi dengan menyebutkan juz'ul mahiyah ini akan menjadi spesifikas, akan terkerucut ya. Nilainya akan menjadi terkerucut kepada satu mahiyah, kepada satu entitas saja. Dinamakan dengan fasal atau kelas. Contohnya natik. Natik ini juz'un min nahiyatil insan, khusus untuk insan yang menjadi nilai pembeda antara satu spesies dengan spesies yang lain ya dari entitas yang berbeda yang dapat dikumpulkan dengan genus berupa hayawan. Nah, berdasarkan hal ini, nilai-nilai zat itu ada 3, nau', jinsun, dan faslun. Spesies, genus, dan juga kelas. Nah, yang kosimul arodi ila. Wah. Arodi ini dapat dibagi menjadi mahwa khosun mil mahiyah. Khusus untuk sebuah entitas. La yatasubia ila afrodua. Tidak bisa disifati dengan lafdun khosun ini kecuali ya individu dari mahiyah tersebut. Contohnya dohik. Dohik ini hanya berlaku untuk insan. Ya. Atau qadir ala ta'alumil lughah. Ini juga khusus untuk insan. Burung beo itu hanya mengikuti suara, bukan dia mampu berkomunikasi dengan bahasa. Nah, ini dinamakan dengan khosoh. Dinamakan dengan khosoh. Jadi kuliatul khomas yang keempat khosoh. Yang kedua, Kalau itu Ustaz, apa? hadis yang Allah tertawa maksudnya gimana, Ustaz? Wow.
Nah ini antum belum ngaji Iljamul Awam ya. Ya makanya nanya. Iya, iya. Ya santai dong, nggak usah ngegas. Iya kan gini. Itu tidak bisa kita artikan secara harfiah. Karena kalau kita fire ya, tata makan saja prakteknya antara manusia dan ikan itu beda loh cara makannya. Padahal itu sama-sama makhluk. Jadi kata dohak kepada Allah itu tentu berbeda dohaknya dengan manusia. Ya jangan disamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama sekali nggak sama. Manusia jisim, Allah bukan jisim. Nah, jadi kita tafwid saja maknanya kepada Allah. Lafadznya seperti itu, maknanya ya kita tahu. Cuman kita tafwid, makna hakikatnya itu seperti apa. Karena kalau diartikan secara harfiah itu mustahil. Oke, Ustaz. Iya. Kalau teman-teman salafi kan lu kita isbatul makna, maknanya tertawa. Tapi kaifnya baru kita tafwid. Kalau Asy'ariyah tidak, sedari awal kita sudah tafwid. Gak mungkin diartikan beneran tertawa. Meskipun kita mengakui, ya artinya memang tertawa secara harfiah. Cuman ketika diaplikasikan kepada Allah ya nggak bisa tertawa. Ya. Oke. Yang terakhir, nilai khorijun anil mahiyah bisa digunakan kepada satu mahiyah dan juga mahiyah yang lain. Contohnya kata putih bisa dinisbahkan kepada insan, kepada salju, kepada batu. Nah, namanya arodun am. Arodun am ini yang nilainya khusus, yang nilainya umum. Kalau arod yang nilainya khos namanya khosoh. Ya. Saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjut besok insyaallah taala. Anakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.